Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Indra Edu. Untuk kali ini Indra Edu akan membahas lanjutan yaitu materi PPKN kelas 10, di mana ini adalah materi bab 6. Pembahasannya itu tentang ancaman terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Oke, sub pembahasannya adalah partisipasi masyarakat dalam mengatasi ancaman terhadap integrasi nasional. Oke, ini adalah video yang ketiga, artinya adalah video pembahasan yang ketiga sesudah video-video sebelumnya, yaitu pembahasan pertama dan pembahasan yang kedua. Oke, di sini ada komponen silabus, di mana komponen silabus itu adalah ada kompetensi inti dan ada kompetensi dasar. Kompetensi inti memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab, fenomena, dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Terus ada juga mengolah, menelaah, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan. Ada juga kompetensi dasar, di mana kompetensi dasarnya ada memprediksi indikator ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Terus juga ada yang menyaji hasil analisis tentang ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Oke, saya mengingatkan kembali bahwasanya di materi pokok bab 6 itu ada 3 materi pokok. Ada ancaman terhadap integrasi nasional, sudah saya bahas di video sebelumnya. Terus juga ada ancaman dalam berbagai bidang kehidupan dan penyelesaiannya juga sudah ini. Nah, ini yang terakhir adalah yang bagian C ya. Oke, tujuan pembelajarannya. Peserta didik diharapkan mampu memahami pengertian partisipasi masyarakat dalam mengatasi ancaman terhadap integrasi nasional. Terus juga ada peserta didik diharapkan mampu memahami dan menganalisis partisipasi masyarakat dalam mengatasi ancaman terhadap integrasi nasional itu seperti apa. Oke, langsung saja. Pengertian partisipasi: turut serta atau terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang dapat menjaga keutuhan wilayah dan bangsa Indonesia. Oke, itu pengertian partisipasi. Terus yang selanjutnya adalah keterlibatan warga negara untuk mengatasi ancaman dapat dilakukan dengan beberapa cara. Cara yang pertama yaitu mengembangkan rasa bangga berbangsa dan bertanah air Indonesia. Yang kedua, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbhinneka tunggal ika. Terus juga ada yang ketiga, menerapkan persatuan kesatuan, kepentingan serta keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan kepentingan golongan. Oke, jadi keterlibatan warga negara untuk mengatasi ancaman dapat dilakukan dengan beberapa cara itu ya. Ini yang keempat, yaitu meningkatkan kesadaran rakyat dan akan pentingnya menjaga keutuhan wilayah negara. Terus juga yang selanjutnya adalah rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang selanjutnya juga ada yang menghindari segala bentuk adu domba yang mengurus kepada perpecahan bangsa. Itulah keenam, keterlibatan warga negara ya. Terus juga dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara perlu dihindari sikap dan perilaku yang merusak integrasi nasional. Sikap apa saja? Yang pertama adalah diskriminasi, yang kedua egois, yang ketiga ekstremisme, terus entrosentrisme, profesialisme, rasisme, sukuisme, dan pelecehan terhadap agama dan kepercayaan orang lain. Terus juga ada yang kesembilan ya. Oke, saya jelaskan yang pertama. Yang pertama adalah diskriminasi, di mana diskriminasi ini itu merupakan tindakan yang membeda-bedakan dan kurang bersahabat dari kelompok dominan terhadap kelompok lain yang dianggap rendah. Terus yang selanjutnya adalah egois.
Egois yaitu sikap mementingkan pribadinya sendiri serta tidak ada pengakuan dan penerapan prinsip bersamaan dan dalam masyarakat, bangsa, dan bernegara. Yang selanjutnya adalah ekstremisme. Ekstremisme yaitu suatu paham yang berusaha untuk menggantikan dan menggulingkan pemerintahan dan negara dalam kekerasan dan inkonstitusional. Yang selanjutnya adalah entosentrisme, di mana entosentrisme itu yaitu suatu kecenderungan yang melihat nilai atau norma kebudayaan sendiri sebagai sesuatu yang mutlak serta mengagungkannya atau yang menggunakannya sebagai tolok ukur kebudayaan lain. Yang selanjutnya adalah ada fanatisme, ya, atau profesionalisme dulu. Oke, ada provinsialisme, yaitu suatu paham yang menyatakan kecintaan atau kesetiaan pada daerah dengan segala atributnya untuk kepentingan kelompok atau golongannya sendiri dengan tujuan akhir pada kekuasaan politik yang ditandai dengan munculnya gejala separatisme dan disintegrasi nasional. Sedangkan yang selanjutnya adalah rasisme. Rasisme yaitu anti terhadap ras lain atau ras tertentu di luar ras sendiri. Rasisme muncul dalam bentuk-bentuk misalnya mencemooh perilaku orang lain hanya karena mereka berbeda dengan ras kita. Yang selanjutnya adalah sukuisme, yaitu paham atau praktik yang mementingkan suku bangsa sendiri. Yang terakhir atau sudah sukuisme adalah yaitu paham atau praktik yang mementingkan suku bangsa sendiri, itu sukuisme. Sedangkan yang selanjutnya adalah pelecehan terhadap agama dan kepercayaan orang lain. Ya. Nah, ini yang terakhir adalah fanatisme. Fanatisme sempit dan militan, yaitu menganggap bahwa hanya agamanya sendiri saja yang benar, maka semua penganut agama lain harus diserang dan dianjurkan dengan cara apapun. Itulah sikap yang harus dihindari dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sehingga bisa atau dapat merusak integrasi nasional. Jadi kesembilan ini perlu kita hindari, jangan sampai diterapkan di dalam diri kita masing-masing. Karena kalau misalkan ini diterapkan dalam diri kita masing-masing, sehingga nanti akan merusak persatu paduan atau kesatuan dalam berbangsa dan bernegara ini. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, lalu bagikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.